pada jeruk yang diberikan kepada almarhum Munir. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Rizal kembali mendatangkan saksi ahli meringankan pada sidang Rabu 4 Januari 2023. Ia adalah ahli pidana Firman Wijaya dari Universitas Krishna Dwi Payana. Dalam keterangannya, Firman sempat menyinggung kasus Munir dan kopi sianida Mirna yang disebut bisa menjadi referensi di kasus pembunuhan Brigadir J. Pernyataan itu disampaikan Firman saat tim kuasa hukum Ricky Rizal bertanya soal pasal 338, 340, dan 55 KUHP, di mana pasal-pasal itu dijatuhkan jaksa penuntut umum kepada Ricky Rizal. Mereka bertanya hal itu karena meyakini jika Ricky Rizal tidak ikut terlibat dalam penembakan. Apabila tidak terlibat atau bingung melakukan sesuatu, akankah Ricky Rizal bisa memenuhi unsur yang ada di dalam ketiga pasal tersebut? Dari pertanyaan itu, Firman menyebut ketiga pasal yang dijatuhkan itu sejatinya harus didasari pada sejumlah tolok ukur atau instrumen, di mana pelaku tindak kejahatan itu ikut menentukan tempat, saran, dan memilih alat eksekusi. Ia menyebut bahwa ketiga pasal itu harus dideskripsikan secara logis. Bermula dari situlah, Firman lantas menyinggung kasus pembunuhan dengan cara diracun yang menyebabkan Munir dan Wayan Mirna meninggal dunia. Dalam kasus Munir ada arsenik pada jeruk yang diberikan, maka arsenik tersebut yang disebut sebagai instrumen. Lebih lanjut, Firman menyebut kasus Munir dan Mirna Salihin dapat dijadikan referensi dalam penerapan pasal terkait pembunuhan berencana tersebut. Dan doslah itu contoh ya, perbuatan pembunuhan dengan sengaja atau dengan direncanakan lebih dahulu. Saya melihatnya sebenarnya yang paling penting sebenarnya itu tadi, dua instrumen tadi, ya. Willing his body, ada gerakan tubuh ya yang menunjukkan kesamaan niat, ya kan? Maka itu disebut sebagai participating of crime, disebutkan di bagian risetnya. Nah, participatingnya bagaimana? Itu tadi, itu diantaranya adalah final syndrome. Dia ikut menentukan tujuannya, ya memilih tempat, ya, sarana, memilih alatnya, ya, termasuk mengendalikan. Jadi itu, soal kalau kita hanya membaca 338, 340 hanya seperti itu, method of killingnya tidak kelihatan. Nah, maka harus bisa dideskripsikan secara logis dengan pendekatan tadi. Maka dalam beberapa putusan, sekalipun ini jurisprudensi dan kita tidak menganut, izin yang mulia tidak menganut presiden atau the binding force presiden, tetapi kadang-kala kita persuasif menggunakan. Dalam kasus-kasus seperti itu, ya, termasuk misalnya kasus arsenik pada jeruk yang diberikan kepada almarhum Munir, itu kan arsenik harus ada, ya kan, sebagai instrumen. Kira-kira itu contohnya. Dan ada beberapa kasus sianida misalnya, ya kan. Nah, itu sebenarnya apa ya, kalau boleh saya katakan itu bisa menjadi landmark decision, menjadi putusan-putusan yang bisa menjadi rujukan. Sekalipun mungkin yang mulia punya pandangan yang lain. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.